Oke, pertama silakan tampilkan modul belajarnya, Bu. Dari atas, Bu. Hilang ya, Pak. Enggak, udah tampil. Oh. Geser ke atas. Nah, ini, Pak. Oke, rahmatan lil alaminnya dihapus, Bu. Pelajar rahmatan lil alamin itu untuk terasa, bukan bukan sekolah umum. Hmm. Sarana prasarana Dihapus, Pak. bukan, jangan dihapus dulu. Terus ke bawah. Oke, terus ke bawah, Bu. Small group work. Oke. Bentar. Nah, TP-nya sudah betul. TP-nya ini doang. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, berkali dapat membaca Quran. 1 kali Ini TP pertemuan, yang Pak. lama nih. Ini sistem TP yang lama nih. Mestinya tujuan pembelajaran cukup. Peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Hujarat 49, 13 gitu doang. Tujuan pembelajarannya, Bu. Mestinya cukup peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Hujarat 49, 13 itu saja. Peserta didik Nanti dan... saja, Bu. Nanti saja dihapus. Nanti saja dihapus. Oke, Pak. Kemudian KKTP-nya itu kriterianya belum ada satupun. Namanya kan kriteria ketercapaian. Tidak ada satupun kriteria di situ. Mestinya gini, Bu, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Hujurat 13 dengan fasih dan benar. Mestinya begitu. Jadi Nah, kriterianya itu fasih dan benar gitu. dengan tartil ini, Pak. Nah, itu pun boleh. Ya. Peserta didik dapat menyebutkan hukum tajwid dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, menyebutkan hukum, ya kan? Dia bisa Ya, saja menyebutkan tapi salah. ya, dengan Sehingga benar, perlu Pak. kita buat kriterianya. Peserta didik dapat menyebutkan atau menjelaskan. Menyebutkan arti dari ayat, Pak. Peserta didik dapat menyebutkan tafsir. Tafsir itu artinya, Pak. Bukan pesan pokok. Arti tafsir itu kan beda dengan arti, Bu. Tafsir itu kan penjelasan dari ini. Mestinya peserta didik dapat menjelaskan saja, Bu. Tafsir Quran surah Hujarat. Menyebutkan itu satu, dua, tiga. Kalau menjelaskan kan lebih luas dia. Apa kira-kira kriterianya tuh? Peserta didik dapat menjelaskan tafsir Quran surah Hujarat ayat 13. Dengan Apa benar. kira-kira dengan tepat, dengan benar pun boleh. Dengan benar, Pak. Oke. Jadi kriterianya itu Pak Bu, dengan tartil, dengan benar, itu kriteria namanya. Tandanya mereka tercapai tujuan pembelajarannya, gitu loh. Iya, Pak. Jadi tandanya tercapai tujuan pembelajaran itu maka peserta didik dapat baca Quran surah saja dengan Al-Hujurat. tartil gitu. Mampu menyebarkan hukum dengan benar ya. Itu tandanya tercapai tujuan pembelajaran. Oke, terus ke bawah Bu. Ini kok kosong? Nggak mau di apa? Dinaikkan ke atas, Pak. Nanti disiasati Bu ya. Iya, Pak. Buku sumber itu harus dibuat linknya Bu. Link, contohnya ada buku sumbernya masukkan di Google Drive, linknya masukkan di situ. Iya, Pak.
tambah dengan artikel penelitian minimal 3. Artikel penelitian. Iya, cari di Google Scholar, Bu. Materi yang melalui link YouTube itu, Pak. Pokoknya semua sumber-sumber itu dibuat linknya, Bu. Masukkan ke Google Drive, masukkan linknya. Dibuat nanti link. Dibuat aja tandanya, Bu. Dibuat link gitu. Oke, lanjut, Bu. Ini, Pak. Nah, ini waktunya kan 3 kali 35 tuh. Berarti kan 3 kali 35 itu 105 menit, Bu ya. Iya kan? Iya, Pak. Ini Ini kegiatan pembukaan 15 menit. Kok tiba-tiba kegiatan intinya 110 menit? Dia kelebihan, kan Pak. kelebihan. Nanti di Ya, cross Pak. check, Bu ya. Cek cek lagi ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke, ini sudah ada linknya. Terus. Nah, ini nggak boleh kosong-kosong gini, Bu. Ya, dipindahkan ya. Ya, Pak. Terus, terus. Oke. Sekarang stop nih, Bu. Judul PTK-nya apa, Bu? PTK-nya. Ini, Pak. Upaya meningkatkan perhatian siswa dalam menghafal Asmaul Husna melalui metode Nazam. Kelas 4, Pak. Metode Nazam tuh ada di modul ajar. Enggak, Pak. Ada. Tidak. Oh ya, harus ada, Bu. Harus ada di modul ajar. Harus sejalan, Pak. Harus. Ada satu lagi, Pak, dibikin. Yang kebanyakan, Bu, satu aja. Oke, saya kasih waktu Bu 10 menit maksimal untuk praktek mengajar, Bu. Mulai, Pak. Silakan share PowerPoint-nya, Bu. PowerPoint. Ini, Pak. Silakan, Bu, praktek mengajar agak 10 menit maksimal ya.
Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah sehingga kita selalu dapat melaksanakan aktivitas sekolah seperti biasanya. Baik, anak-anak Ibu, kalau belajar dengan Ibu, pelajaran apa ya? Pastinya pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, sehat selalu. Allahu Akbar. Bagus. Nah, sekarang anak-anak Ibu posisikan tempat duduknya senyaman mungkin. Sudah rapikah anak-anak Ibu? Dan begitu juga dengan pakaiannya. Bagi laki-laki, bajunya dimasukkan ke dalam. Anak Ibu, anak yang solehah, soleh-solehah. Jika ada sampah yang berserakan, silahkan diambil, masukkan ke tong sampah. Karena jika kelas kita kotor, maka merusak pemandangan. Juga efeknya kepada kesehatan kita. Nah, anak-anak Ibu, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengisi absennya terlebih dahulu. Anak-anak Ibu hadir semuanya? Jumlah kita di kelas ini ada 16 orang. Hadir ya ketua kelas? Ya, baik. Oke, kita mulai Bu Joni dengan memperkenalkan diri, tempat tugasnya di mana, sudah berapa lama bertugas, kemudian alumninya dari mana. Silakan Ibu Joni. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Ardis, tempat tugas di SD Negeri 27 Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Alhamdulillah sekarang mengajar sudah kurang lebih dari 10 tahun. Alumni dari Lumayan ya. apa Bunda? Sudah lumayan lama ya. Ya Bunda, 10 tahun mengabdi. Alhamdulillah. Selanjutnya saya alumni dari UIN Bukit Tinggi yang dahulunya masih STAIN. Oh, ya. Sekian, Jadi alma maternya di sini ya. ya benar. Sekarang Ibu Joni mengajar materinya apa, materi ajar yang akan diajarkan? Materinya membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Bunda. Oke, silakan Bu Joni mulai dengan membaca ayatnya. Silakan Ibu baca ayatnya. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah bi'adqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ibu Joni biasanya mengajarkan ayat ini dimulai dengan mengajarkan bacaannya enggak? Ada, Bunda. Tapi karena materi ini masih baru, jadi belum begitu mendalaminya. Diajarkan tentang tajwidnya enggak? Iya, diajarkan.
Ya, apa aja tajwid yang diajarkan di dalam materi itu? Ada 3, Bunda. Ya, silakan. Ada bacaan mat, gunnah, dan qalqalah. Silakan dijelaskan di mana ditemukan di dalam ayat itu matnya. Mat itu bacaan panjang yang ditemukan pada huruf ya, pada bacaan huruf ya-nya, Bunda. Ya, Itu salah satunya. Yang kemudian qalqalah seperti yang memantul, bacaan gunnah. qalqalah. Salah, Bunda. Kalau qalqalah itu yang memantul atau disebut juga dengan enggak gunnah, Bunda. Salah. Nah, itu dengung. Ya, gunnah itu dengung, qalqalah yang memantul. Nah, Ibu temukan. Ya. Masih ada. Masih, Bunda. Nah, ya. Sekarang saya di situ. Ibu Joni, dengar Ibunda? Dengar, Bunda. Ya, di mana saja qalqalah ditemukan dalam ayat itu? Ketika membaca pada huruf akramakum. Akramakum. Ada situ qalqalah? Ada, Bunda. Pada Di mana? huruf qaf. Enggak ada huruf ko di situ. Akramakum tuh kaf itu. Yang ada khalaqnakum. Ya, inna khalaqnakum. Ya, khalaqnakum ya. Ya, Qalqalah sugra atau qalqalah kubra itu? sugra yang kecil, Bunda. Karena dia Kenapa terletak di tengah. Ya, kalau qalqalah kubra diletak di akhir baru Baru yang diletak di akhir itu disebut dengan qalqalah huruf kubra. aja itu. Apa, Bunda? Huruf qalqalah contohnya apa aja? Apa lagi? Qalqalah itu ada Ada tok berapa? aja ada. Ada 5. Ada 5 ya. Sekarang silakan Ibu Joni menjelaskan kandungan ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 13 itu. Nah, baik. Adapun kandungan ayat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ini, Bunda, Maaf, Hujurat ayat 13. Ya, silakan. bahwa kita dijelaskan di sana bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tentang penciptaan manusia juga, ada laki-laki, ada perempuan. Kita di sana disuruh untuk saling mengenal. Dari banyak keragaman yang ada, kita tidak boleh mengejek keragaman yang ada. Kita harus saling menghargai antar keragaman ini. Apa lagi? Ibu Joni. Apalagi yang bisa Ibu jelaskan tentang ayat itu? Keragaman yang ada di Indonesia yaitu ada ras, ada suku, ada agama, ada pakaian adat. Kalau untuk sekolah SD itu sudah diberikan penjelasan yaitu mengenai pakaian dan juga agama yang berbeda. Bagaimana Ibu Joni mengajarkan menghargai agama yang berbeda kepada anak-anak? Ketika melaksanakan ibadah,
kita jelaskan kepada peserta didik bahwa ketika ada teman kita yang melaksanakan ibadah yang tidak sama dengan kita agamanya, contohnya agama Kristen, kita tidak boleh mengganggunya. Dan juga kita tidak boleh memaksa agama orang lain, agama teman kita itu masuk ke agama kita. Begitu, Bunda. Intinya tidak mengganggu ketika ia beribadah. Oke. Ibu Bu Joni, Ya, Bunda. selanjutnya untuk materi perlu Ibu Joni lebih banyak membaca ya. Lebih banyak membaca agar penjelasan yang kita berikan kepada anak-anak lebih luas. Kemudian yang kedua, biasakan menambahkan keteladanan ayat-ayat itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk tajwid, biasakan dilatih anak-anak untuk mencari contoh-contoh hukum tajwid itu pada ayat yang lain di luar yang kita ajarkan. Iya, benar. Oke, selanjutnya Ibu Joni Ardi akan Bunda tes tentang tulis baca Al-Quran. Jadi nanti Bunda bacakan, ditulis, nanti difoto dikirim ke Bunda ya. Iya, benar. Ya, udah siap kertasnya? Udah, benar. Silakan dibuat bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, benar. Sudah. Walladzina kafaru Wallazina kafaru wa kazzabu sudah, benar. bi ayatina Sudah, benar. ulaika ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Jahim. Ya. Ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Dah.